Halo sobat-sobat seperjuangan. Selamat datang kembali di Bali G Academy. Ya, kita tetap semangat rekan-rekan setanah air di dalam negeri Sabang sampai Merauke maupun yang ada rekan-rekan setanah air di luar negeri ya. Eh, Pada kesempatan ini saya ingin menyapa Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo. Eh, ini pesan langsung saja Pak ya lewat apa ini karena saya juga bingung apa solusinya untuk permasalahan yang saya sering pikirkan akhir-akhir ini sampai saya juga tidak bisa melakukan tugas-tugas pekerjaan saya Pak ya sampai kurang tidur juga. Begini Pak Listio, kenalkan pertama saya adalah Rismon Hasyolan Sianipar, seorang dosen yang kebetulan menekuni bidang image dan video processing sejak tahun 94 di Teknik Elektro UGM, sekitar 30 tahun yang lalu lah. Jadi Pak, Bapak tentu sudah pernah mendengar kasus viral Pak ya, eh, kasus Jessica Kumala Wongso yang telah dihukum 20 tahun penjara Pak. Jadi pada saat persidangan tersebut tahun 2016, ya, saya mengajukan diri sebagai saksi ahli ya di pihak Jessica karena memang ketika saya menonton di rumah itu ada beberapa kejanggalan yang saya perhatikan. Nah, sekarang Pak, langsung saja to the point nih Pak ya. Eh, saya menemukan sejumlah rekayasa Pak. Lebih tepatnya adalah perusakan alat bukti digital atau barang bukti digital atau digital evidence. Nah, kebetulan Pak, yang melakukannya adalah yang ada di gambar ini. Yang sebelah kiri itu adalah anggota Bapak, yaitu Kombes Pol Muhammad Nu Al-Azhar. Ya, sekarang menurut info di online saya baca, ia adalah pemeriksa utama Puslapor Polri, Pak. Yang kedua, ya, mereka berdua ini adalah saksi ahli, Pak, di persidangan untuk pihak JPU. Yang kedua adalah Christopher Harimanrianto, ya, swasta, tetapi ia merupakan pengurus Asosiasi Forensik Digital Indonesia. Apa yang ingin saya utarakan dan lapor ke Bapak ya, adalah kedua orang ini telah saya buktikan melakukan rekayasa dan perusakan digital evidence pada kasus Jessica Kumala Wongso, Pak. Jadi saya ingin Bapak merespon hal ini. Berikut, Pak, sejumlah bukti, ya Pak, saya paparkan di sini. Jadi saya ringkas saja, Pak ya. Ada dua kamera mahkota pada persidangan tersebut. Pertama adalah kamera 7 yang berjarak 12 meter dari meja 54 tempat kejadian, Pak. Yang kedua adalah kamera 9, itu jaraknya hanya 3 sampai 5 meter. Nah, resolusi frame dari kamera video CCTV, Pak, sesuai dengan poin 27 di BAP Muhammad Nur Al-Azhar adalah, saya buka dulu Pak ya, biar tunjukkan langsung. Ini Pak, yaitu 1920 piksel lebar dan 1080 piksel untuk tinggi Pak. Jadi video kamera ini bermerek Telview dengan kriteria 1080p atau sekitar 2 megapiksel, Pak. Jadi kamera yang digunakan di Cafe Olivier itu adalah sebuah kamera yang termasuk
canggih di zaman itu, Pak, 2016. Nah, berikutnya, Pak, ya, setelah kita mengetahui bahwa resolusi atau dimensi, Pak, ukuran frame dari tiap frame pada video CCTV tersebut, yaitu 1920 piksel untuk lebar dan 1080 piksel untuk tinggi, maka saya temukan, Pak, rekayasa yang nyata-nyata terang benderang dilakukan oleh Muhammad Nur Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto, kedua saksi ahli di sidang tersebut dari pihak JPU, Pak. Nah, rekayasa ini dilakukan dengan merusak digital evidence, Pak. Cara merusaknya adalah mereka menurunkan resolusi. Dengan bahasa teknisnya adalah downscaling, sehingga lebarnya menjadi hanya 960 piksel dan tinggi 576 piksel. Ini bukan sekedar angka. Nah, dengan melakukan downscaling, dengan menurunkan dimensi frame tersebut, maupun laju frame dari 25 frame per detik menjadi 10 frame per detik tersebut, Pak. Maka hasil downscaling tersebut itu menciptakan objek-objek di dalam setiap frame itu menjadi kabur. Sehingga kedua orang ini, Pak, dengan gampang mengedit, menciptakan pergerakan-pergerakan palsu. Sehingga barang bukti atau digital evidence pada kasus Jessica Kumala Wongso itu tuh sudah tercemar, Pak. Jadi Jessica Kumala Wongso didakwa dengan barang bukti digital yang telah mereka rekayasa, dan menurut saya ini nyata-nyata adalah sebuah penipuan di depan pengadilan. Jadi anggota Bapak ini bernama Kombes Pol Muhammad Nur Al-Azhar itu secara terang benderang melakukan perusakan barang bukti digital dengan menurunkan resolusi frame dari 1920 1080 piksel menjadi 960 576, Pak. Jadi kalau secara matematika, Pak, informasi itu hilang sekitar 73,3%. Informasi yang tersisa akibat rekayasa atau downscaling tersebut tersisa hanya 23,3%. Itulah, Pak, eh, apa namanya, perusakan alat bukti digital yang seharusnya sebagai ahli digital forensik itu harus mempertahankan resolusi frame sehingga informasi yang ditampilkan di persidangan merupakan informasi yang utuh, yang lengkap, sehingga objek-objek yang diam atau maupun yang bergerak pada frame-frame pada video CCTV tersebut dapat ditangkap dengan baik oleh hakim, pengacara, maupun jaksa. Nah, akibat downscaling tersebut, Pak, informasi menjadi tidak utuh karena informasi tersisa hanya 23,3% yang menciptakan pergerakan objek-objek menjadi multi-interpretatif atau multitafsir. Sehingga dengan gampang digiring dengan narasi-narasi oleh kedua saksi ahli ini, Pak. Untuk lebih mengkonkretkan bagaimana saya mengungkapkan, membongkar rekayasa atau perusakan alat bukti digital yang dilakukan mereka berdua ini adalah, Pak, saya sertakan sekarang supaya Bapak ini, supaya saya tidak berkata berdasarkan hal-hal yang tidak mendasar. Saya tunjukkan lagi, Pak, ya, buktinya. Nah, seperti saya katakan, Bang, ada dua kamera CCTV yang menjadi mahkota
dalam persidangan, yaitu kamera 7, Pak, dan kamera 9. Nah, kamera 7, Pak, ya, di sini pada pukul 15 sampai 15.57 sampai 17.17 WIB itu pada waktu yang sama, yaitu 15.57 sampai 17.17, ya Pak ya. Dalam rentang waktu yang sama, resolusi frame pada video kamera CCTV 7 itu berbeda resolusi, Pak. Di BAP Christopher Hariman Rianto, ini Pak ya, itu ukuran asli, Pak. 1920 piksel, tinggi 1080 piksel, laju frame itu 25 frame per detik, yaitu 25 gambar per detik yang harusnya memang pergerakan itu tiap frame halus, Pak. Sementara di BAP Muhammad Nur Al-Azhar, anggota Bapak ini, itu lebar menjadi 960 piksel, tinggi menjadi 576 piksel, laju frame tidak diketahui. Nah, disinilah Pak bukti nyata bahwa Muhammad Nur Al-Azhar dengan sengaja, karena perbedaan resolusi ini Pak ya, itu tidak mungkin dilakukan kecuali oleh tangan manusia dengan sengaja. Ini menyimpulkan Pak, bahwa Muhammad Nur Al-Azhar ini sengaja mendownscaling, menurunkan dimensi frame dari 960 piksel menjadi 576 piksel. Sehingga membuat video tangkapan kamera 7 menjadi kabur. Semua tepi-tepi objek menjadi berbayang sehingga menciptakan efek multitafsir yang seharusnya tajam. Nah, inilah yang paling pantang dilakukan oleh seorang ahli forensik digital. Karena seharusnya ia tetap mempertahankan jika ia tidak mampu meningkatkan resolusi frame menggunakan algoritma seperti machine learning, deep learning, atau artificial intelligence, maka dia seharusnya mempertahankan resolusi frame tersebut tetap menjadi 1920 piksel lebar dan tinggi 1080 piksel. Tetapi apa yang terjadi adalah anggota Bapak ini sengaja menurunkan resolusi frame menjadi secara spasial itu Pak, hanya seperempatnya, seperempat ukuran laptop. Sehingga ketika di zoom untuk full view, full window, itu menjadi kabur. Inilah salah satu bukti bagaimana anggota Bapak ini, Muhammad Nur Al-Azhar dan Muhammad Nur Al-Azhar, itu melakukan rekayasa, Pak. Merusak alat bukti digital. Buktinya adalah ini BAP-nya Muhammad Nur Al-Azhar, Pak, untuk kamera 7, lebar 960, tinggi 576. Sementara di BAP Christopher halaman 14 ya, untuk kamera 7, rentang waktu yang sama, itu lebar 1920, tinggi 1080, Pak. Jadi perbedaan dimensi frame ini membuktikan secara sengaja Muhammad Nur Al-Azhar menurunkan resolusi frame karena rentang waktu 15.57 sampai 17.17 adalah rentang waktu pergerakan Jessica di meja 54 sebelum Mirna datang. Pergerakan-pergerakan Jessica itu sangat penting untuk dianalisis. Seharusnya tajam ketika di zoom. Tetapi Muhammad Nur Al-Azhar ini dengan sengaja mengaburkannya sehingga multitafsir, sehingga gampang digiring dengan narasi-narasi yang sesuai dengan cerita yang dikarangnya untuk menggiring keyakinan hakim di persidangan tersebut. Saya akan sajikan bukti yang kedua, Pak. Di kamera 9, Pak. Kamera 9 adalah salah satu kamera mahkota.
yang berada di belakang meja 54. Untuk kamera 9, Pak, ya, di BAP Muhammad Nur Al-Azhar pukul 15.35 sampai 16.59, itu lebarnya menjadi 960 piksel dan tinggi 576. Laju frame 10 frame per detik. Ya, Pak. Sementara di BAP Christopher Harimanrianto, pukul 16.59 sampai 18.29 WIB, itu ukuran atau dimensi frame itu sesuai dengan aslinya. 1920 piksel, tinggi 1080 piksel. Laju frame tetap sesuai aslinya. 25 frame per detik. Jadi di sini, Pak, di kamera 9, ya, Muhammad Nuh Al-Azhar memotong file video kamera 9 tepat di 16.59 WIB. 15.35 sampai 16.59. Setelah dia potong video tersebut, dia lakukan perusakan alat bukti lagi, Pak. Alat bukti digital. Lebarnya dia turunkan menjadi 960 piksel dan tingginya menjadi 576 piksel. Juga laju frame 10 frame per detik. Nah, 15.35 sampai 16.59 ini, Pak, juga menangkap pergerakan-pergerakan Jessica yang ada di meja 54 sebelum Mirna datang pukul 17.18. Jadi seharusnya pergerakan-pergerakan tersebut bisa ditangkap dengan tajam, dengan ukuran semula 1920 piksel, 1080 piksel dengan laju frame 25 gambar per detik. Tetapi justru anggota Bapak ini, Muhammad Nur Al-Azhar, menurunkan resolusi frame atau dimensi frame menjadi hampir seperempatnya, Pak, kalau secara spasial. Dan laju frame-nya juga dari 25 gambar per detik menjadi 10 frame per detik. Ini nyata-nyata perusakan alat bukti digital, Pak. Dan ini seharusnya tidak boleh terjadi di pengadilan di Republik Indonesia ini. Anggota Bapak seharusnya sebagai ahli forensik digital, pemeriksa utama Puslapor Polri, sangat paham sebagai ahli forensik digital, dia harus mempertahankan resolusi frame. Bukan malah menurunkannya, sehingga informasi yang ada pada frame yang telah direkayasa tersisa hanya 26,6%. 73,3% terbuang informasi tersebut, Pak. Sehingga objek-objek yang ada pada frame-frame pada video tersebut di kamera 9 menjadi multitafsir, menjadi gampang diarahkan sesuai narasi karena dia kabur, tidak lagi bisa dipersepsikan dengan mata. Disinilah Muhammad Nur Al-Azhar menggiring opini hakim sehingga keputusannya menjadi sesuai dengan penggiringan tersebut. Ini adalah bukti kedua. Saya menemukan puluhan bukti, Pak. Ini bukti kedua bahwa Muhammad Nur Al-Azhar itu melakukan rekayasa, melakukan pengerusakan alat bukti digital yang seharusnya pantang untuk dilakukan oleh seorang ahli. Dia pasti tahu itu, Pak. Oleh karena itu, saya menyimpulkan dia sengaja melakukan itu. Bukti yang ketiga, ini saya dapatkan dari BAP Christopher Harimanrianto yang juga menjadi saksi ahli forensik digital bersama dengan Muhammad Nur Al-Azhar. Di BAP Kak Christopher, Pak, kamera 7 yang kamera maha penting untuk menganalisa setiap kejadian krusial di meja 54. Justru dia rekayasa juga, Pak. Di kamera 7 dia lakukan pemotongan video 15.57 sampai 17.17 itu dia biarkan seperti sedia kala. 1920 lebar, tinggi 1080, frame rate, laju frame 25 frame
per detik atau 25 gambar per detik. Tetapi setelah pemotongan Pak video tersebut dilakukan oleh Christopher Harimanrianto pukul 17.17. Kenapa 17.17 dia potong, Pak? Karena 17.18 Mirna datang. Jadi tepat sebelum waktu Mirna datang, dia potong 17.17 itu, Pak. Pukul 17.17 sampai 18.39. Justru di kejadian tersebut, pada rentang waktu tersebut, itu pergerakan Mirna itu perlu dianalisa sebelum meminum kopi. Tetapi apa yang dilakukan oleh Christopher Harimanrianto ini justru menurunkan resolusinya menjadi 960 lebar, 960 piksel lebar dan tinggi 576 piksel. Laju frame juga dia turunkan, Pak, dari 25 gambar per detik menjadi 10 gambar per detik. Seperti saya ulangi lagi tadi, Pak, bahwa reduksi frame ini, pengurangan dimensi frame pada video tersebut menciptakan 76,6% informasi hilang yang menyebabkan objek-objek di frame tersebut kabur, pergerakannya menjadi abstrak, multitafsir, multiinterpretatif. Justru kejadian krusial setelah Mirna datang ke Cafe Olivier justru dikaburkan oleh Christopher Harimanrianto ini, Pak. Ini pantang sekali dilakukan. Makanya saya simpulkan bahwa ini sengaja mereka lakukan. Rekayasa ini sengaja mereka lakukan karena sebagai ahli forensik digital itu adalah hal yang paling pantang untuk dilakukan. Inilah, Pak, bukti ketiga. Bagaimana perusakan alat bukti digital ya sudah 3 saya sajikan, Pak, dan ini ada di BAP Christopher Harimanrianto, Pak. Ini 17.17, 18.39, dia frame rate-nya menjadi 10, lebar menjadi 960, tinggi 576. Ini di BAP Christopher Harimanrianto halaman 11. Tetapi di BAP yang sama halaman 12 inilah, Pak, untuk rentang waktu 15.57 sampai 17.17 dia biarkan seperti sedia kala. Laju frame 25 gambar per detik, lebar 1920 piksel dan tinggi 1080 piksel. Inilah nyata-nyata perusakan alat bukti digital yang dilakukan oleh Christopher Harimanrianto. Bukti terakhir ya, Pak, ada puluhan saya temukan, tapi hanya 4 saja saya utarakan di sini. Ini di BAP Christopher Harimanrianto juga, Pak. Terkait dengan kamera 9 di BAP Christopher, BAP yang sama. Ini juga sama, Pak. Dilakukan pemotongan di 1659. Kamera 9. Jika 1535 sampai 1659, itu dia lakukan downscaling, Pak. Menurunkan resolusi frame 960 menjadi 960 piksel untuk lebar, tinggi 576 piksel. Laju frame-nya itu menjadi 10 gambar per detik, Pak. Ini rentang waktu ini. Tetapi setelah 1659 sampai 1825 itu dia biarkan seperti sedia kala. Lebar 1920 piksel, tinggi 1080 piksel, dan laju frame tetap 25 frame per detik. Ini ada buktinya, Pak. Saya berbicara sebagai dosen, sebagai peneliti, maka saya harus teliti untuk menuduh orang. Ini, Pak, dia. Untuk sebelumnya, inilah yang dia rekayasa, Pak. Laju frame 10 frame per detik, lebar 960, tinggi 576. Oleh karena itu, Pak, ini nyata-nyata merupakan penipuan, rekayasa, perusakan alat bukti di depan pengadilan yang diakui oleh mereka berdua tidak ada perubahan apapun terhadap
alat bukti digital tersebut. Ini nyata-nyata penipuan di depan pengadilan, Pak. Karena berkali-kali mereka mengaku di depan pengadilan tidak ada rekayasa sama sekali, tidak ada modifikasi sama sekali, tidak ada penyisipan, tidak ada dan lain-lain. Mereka mengaku sesuai dengan aslinya yang ada di flash disk yang berukuran 1920 pixel untuk lebar dan tinggi 1080 pixel. Jadi di sini Pak, dengan video ini, saya tidak tahu lagi entah kemana saya harus mengadu. Bapaklah sebagai penegak hukum di Republik ini. Meskipun Bapak sekarang sedang sibuk sekali dalam pengamanan Pilpres ini, Pak. Tetapi tolonglah, Pak, luangkan waktu untuk melihat sejenak ini bagaimana ini perjalanan persidangan yang telah berlalu 8 tahun yang lalu, tetapi barang bukti digital untuk mendakwa seseorang itu berasal dari video yang sudah direkayasa dan dirusak resolusinya, Pak. Saya memohon, Pak, lihatlah lagi, tolong, Pak. Kalau ini benar-benar apa yang saya yakini, saya pelajari secara ilmiah benar-benar, Bapak bisa tanyakan kepada ahli lain untuk mengkonfirmasi temuan saya ini, Pak. Tetapi jika saya berbohong, saya memberikan berita bohong, hoax, tangkap saja saya, Pak. Saya siap demi kebenaran ilmiah yang saya yakini. Saya siap untuk ditangkap. Oleh karena itu, Pak, tolonglah ada anak manusia di sekarang di penjara, Pak. Sudah 8 tahun. Seorang gadis bernama Jessica Kumala Wongso yang sudah 8 tahun mendekam di penjara. Tetapi didakwa dengan video yang sudah direkayasa, Pak. Dimanipulasi. Dan diturunkan resolusinya menjadi multitafsir. Dirusak alat-alat bukti digital tersebut, Pak, berupa file video tersebut. Saya sebagai orang yang paham benar di bidang ini, saya tidak bisa tinggal diam, Pak. Tidak bisa tidur, tidak bisa kerja enak. Karena saya sudah terlanjur tahu detail rekayasa ini. Saya pernah baca, Pak, di online. Katanya ada, saya memang buta hukum, Pak. Karena sebagai orang engineering memang tidak memiliki pengetahuan apapun tentang hukum. Tetapi pernah saya baca ini, delik, ada dua delik aduan dan delik, ada dua delik dalam hukum, delik biasa dan delik aduan. Katanya, Pak, kalau delik biasa itu tidak perlu dilaporkan, Pak. Jika terjadi contoh biasa, delik biasa, contoh dari delik biasa adalah pencurian, pembunuhan, penggelapan, penipuan, dan lain-lain. Tidak perlu dilaporkan, katanya langsung diproses. Nah, saya dengan ini menginformasikan kepada Bapak Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, bahwa saya telah membuktikan, Pak, bahwa anak buah Bapak bernama Muhammad Nur Al-Azhar, berikut dengan rekannya, Christopher Harimanrianto, itu telah nyata-nyata melakukan penipuan dan merusak alat bukti digital di persidangan, Pak. Sekarang saya dan kami semua netizen menunggu respon Bapak. Tolong periksalah, Pak, periksa kembali BAP dari kedua ahli tersebut untuk menemukan apa temuan ilmiah yang saya dapatkan. Jika memang Bapak ada waktu, saya siap untuk datang ke Mabes Polri untuk menjelaskan kepada Bapak. Ya, Pak. Oke, Pak, beginilah unek-unek saya sebagai seorang dosen yang mengetahui perusakan alat bukti dan rekayasa digital yang terjadi di persidangan Jessica Kumala Wongso 8 tahun lalu, Pak.
Terima kasih atas perhatiannya kepada Bapak Kapolri. Sehat selalu. Oke, sekian dulu ya rekan-rekan, satu perjuangan itu unek-unek saya ya, kalau ditonton oleh Bapak Kapolri ya syukur, enggak juga ya menjadi ungkapan sajalah ya, ungkapan bagi kita ya, mungkin saya juga mewakili kalian-kalian juga ya, ungkapan betapa kita tidak tahu ini harus mengadu kemana ya. Tidak tahu kita harus mengadu kemana. Saya orang yang buta hukum pun bingung mau kemana, mengadu kemana kan. Jadi ya inilah satu-satunya jalan untuk, mungkin ya salah satu atau beberapa jalan untuk meneriakkan ketidakadilan ini sehingga didengar oleh mereka yang sekarang menjabat dengan pertanggungjawaban penegakan hukum di Republik kita ini. Oke, sekian dulu dari Bali G Academy di tepian Danau Toba yang indah sekali. Horas!